Ini saya arahin ke arah pintu. Siapa tahu ada pergerakan. Saya ingin tahu ada apa sebenarnya rahasia yang belum terungkap di sini. Banyak sebenarnya sih, banyak sekali. Tapi sosok ini tadi muncul di pohon depan kartu ini, sosok manusia. Ada yang mengintip saya dari sebelah kiri beberapa. Kalau misalnya ketika saya shuffling lampu lampunya boleh dimatiin sebentar aja sampai saya bilang boleh di. Karena mereka agak mereka agak sensitif terhadap cahaya. Bentar aja dimatiin sambil saya shuffling. Saya mau nge-grab energinya. Yang ingin berkomunikasi dengan saya, siapapun di sini yang bisa menceritakan, penunggu di sini boleh berbicara dengan Ghost Tarot ya, boleh dinyalain. Yang ingin berbicara. Kebanyakan mereka mengamati sosok agresif dari arah belakang. Sinarya Gardo, saya melakukan Ghost Tarot. Dan tidak lama kemudian yang menyebalkan adalah ketika saya harus fokus membaca Ghost Tarot, itu sempat diganggu oleh suara tuh yang jelas sekali, dan itu ruangan kosong yang kayak ketuk-ketuk, tapi ternyata dia seperti mengetuk-ketuk pintu berdiri tanpa kepala. Tempat ini pernah terjadi perebutan atau peperangan. Ini menunjukkan kartu peperangan, dalam arti dalam waktu singkat cepat banyak sekali jatuh korban. Mungkin tidak terlihat dari luar tapi dari arah belakang. Dan ini ada satu sosok yang seringkali mondar-mandir, dan kartu ini keluar di mana menunjukkan ada satu sosok. Sebenarnya nggak satu sih, lebih, tapi ini perwakilan tanpa kepala yang menunjukkan bahwa mereka mencari di mana kepalanya. Ya, ini dia. Ini ada salah satu lagi sosok ini berhubungan ditolong. Jadi maaf, si pribumi yang kepalanya dipotong oleh serdadu Jepang diselamatkan oleh penunggu dari pohon depan. Jadi seperti yang saya bilang, energi di depan itu positif. Apabila pohon di depan itu ditebang, maka energi negatif akan menyebar kemana-mana. Oleh karena itu saran saya sebaiknya jangan dipotong, karena itu adalah seperti mercusuar penjaga, kubah penjaga. Nah, setelah selesai baca Ghost Tarot, gue akhirnya menuju ke arah luar, tapi ada tarikan lain di arah ruang tengah ya sebenarnya, makanya gue coba duduk untuk komunikasi. Masih ada satu rahasia, ternyata ada pribumi, ada emosi dari arah dalam. Di sini dikatakan di area belakang banyak sekali kerangka-kerangka yang tidak bernama. Ntar kita lihat deh, Risa Mel dapatnya apa. Gue rasa gue udah cukup karena udah menguras energi. Yuk. Akhirnya saya kembali lagi ke ruangan yang ada lukisannya. Di situ saya lihat lagi, ternyata lukisan yang sebelah kanan juga kuat banget ini. Belakang, ke belakang. Seolah mereka dikasih tempat untuk ada di dalam rumah ini melalui lukisan-lukisan ini, khususnya untuk para tentara yang mati di sini. Kebanyakan laki-laki pendek bermata sipit, seperti yang perempuan tadi bilang. Mungkin itu salah satu yang bikin dia merasa tidak bisa kemana-mana. Sepanjang hidupnya merasa diteror. Pada saat tak bernyawa lagi pun dia masih merasa diteror. Dan lukisan-lukisan ini menggambarkan sosok mereka jadi terlihat hidup sih, berbeda daripada lukisan pada umumnya. Kayaknya di ruangan sebelah nih, karena dari situ makhluk-makhluk itu bermunculan seperti menembus. Saya penasaran sama ruangan yang ada di balik lukisan ini. Akhirnya saya coba untuk masuk ke dalam. Ada sebuah ruangan lagi menyerupai dapur.
begitu masuk ke situ, oke, ternyata bukan dari sini, tapi dari arah luar nih yang masuk ke dalam. Aduh, entah kenapa malam ini saya banyak berinteraksi dengan sosok-sosok perempuan sih. Mungkin karena yang lainnya udah sama El atau Citra, jadi ini sosok-sosok perempuan yang memang mereka bilang hampir sisa hidupnya dihabiskan di tempat ini. Terasa lagi nih gambaran-gambaran tentang perempuan-perempuan yang juga masuk ke dalam ruangan itu, karena rumah ini tidak terlalu besar. Ruangan ini juga mungkin menjadi saksi mati keberadaan mereka pada saat itu. Tapi memang yang muncul seperti keluar dari lukisan itu arahnya dari luar, bukan dari tempat ini. Dari luar seperti menembus ke tembok ini lalu masuk ke tembok itu, dan orang yang punya penglihatan tajam atau bisa melihat keberadaan mereka mungkin akan melihat kalau lukisan itu hidup dan ada sesuatu yang keluar dari situ. Gak ngerti gimana lagi, rasa penasaran ini masih belum kejawab. Sebetulnya ada apa sih? Aku mencoba untuk interaksi menggunakan cara lain, itu satu pembuktian tidak menggunakan alat. Siapa? Saya datang dengan baik-baik. Jika memang diizinkan, tunjukkan wujud aslimu. Tunjukkan wujud aslimu. Tunjukkan wujud aslimu. Saya berdiri di antara dua pohon itu yang memang di situ vibrasinya kuat. Saya melihat dua pohon itu kayak gerbang. Dia merupakan salah satu wujud khodam dari yang orang Belanda. Tuannya memberi nama Marquisess. Sosok di sini tepat di depan tangan saya ini, wujudnya seperti serigala, tapi buntutnya seperti ekor buaya. Sebetulnya antara sebel tapi masih penasaran karena memang gantung. Jadi ya sudahlah, karena memang tidak diberikan akses lebih jauh, tidak diizinkan untuk masuk atau mengulik lebih jauh tentang khodam yang ada di sini. Saya mencoba ke tempat lain. Cuman pada saat saya mau jalan ke tempat lain tuh ada yang ngeledek di belakang. Jadi dari arah pohon itu dia manggil nama saya dan dia meledek untuk kembali. Seolah-olah dari dalam batin tuh ada yang bilang, aku di sini loh. Masa kamu nggak berani? Masa kamu nggak bisa liatin aku? Saya harus lihat ini. Ada yang mau. Ya, sebentar. Saya akan ke sana. Tunggu. Marah dong, kepancing dong, antara emang lagi sebel terus kemudian ada yang ngeledekin seperti itu. Saya kejar karena pada saat saya nengok juga saya ngeliat di situ ada satu cahaya putih kayak kilatan gitu, terus dia terbang. Saya tarik dengan menyanyikan lagu Lingser ini.
Ibang Jin setan kang tau tusi Tajio semana Ojalayu Kayaknya penelusuran saya malam ini cukup sampai di sini. Tadi yang pegang hidupkan saya. Saya mengakhiri penelusuran pada malam hari ini. Dari hasil yang gue dapat, ada khodam yang memang sangat kuat di sini. Dan kemudian satu lagi, saya menemukan sosok kuntilanak di sini. Penelusuran saya pada malam hari ini di areal belakang rumah bersejarah selesai sampai di sini, dan sekarang saya mau kembali keluar. Jadi gue udahin dulu penelusuran gue malam ini. Gue tunggu El sama Risa gimana cerita mereka penelusurannya. Penelusuran saya malam ini berakhir sampai di sini, dan saya akan menceritakan atau share sama El dan Citra mengenai hal ini. Siapa tahu mereka juga melihat sosok yang sama seperti apa yang saya lihat. Nah, akhirnya. Tapi nggak tahu ya, feeling gue nih ya. Dia malam ini yang paling bekerja bersimbah peluh. Gue keringetan sih, gue keringetan. Tapi nggak tahu dia kayaknya lebih. Enggak sih, sebel, lebih ke arah sebel karena ini di luar dari ekspektasi gue gitu. Jadi gangguannya tuh banyak banget. Banyak suara-suara juga. Kalau aku sih tadi begitu masuk ke dalam, memang kan udah pengen cari sosok perempuan Belanda ini nih. Itu langsung masuk ke dalam, dan sosok itu ada, dan kesiksa banget. Soalnya Yang siksa siapa lo apa? aku kesiksa, soalnya dia ngasih gambaran bagaimana dia menjalani hari-hari terakhirnya di sini menjelang dia akhirnya nggak ada gitu. Dan itu dilihatin bagaimana perasaannya, bagaimana kondisi dia terakhir, dan bagaimana dia diperlakukan gitu. Kalau gue sendiri itu FLIR yang gue bawa, kamera thermalnya itu benar-benar jelas sekali, dan tim juga ngeliat langsung ketika gue hadapkan ini pohon yang murni, yang alami ya, bahwa warnanya kehijauan dan biru, tapi ketika gue hadapkan ke arah pohon itu dan ke atas itu langsung seperti kemerahan oranye, gak berubah sama sekali. Dan ada secara fisik gue mengalami ketika mengarah ke arah pohon itu yang bergetar, jantung duduk-duduk, padahal gak lari gak apa, tapi gitu ya. Dan ghost tarot yang muncul itu muncul penunggunya bahwa pohon ini tidak boleh ditebang karena menjaga dari lokasi ini. Kalau pohon itu ditebang, itu akan berantakan, semua energi negatif akan keluar, akan kemana-mana. Aku sih udah nggak tahan lagi untuk lama-lama di sini. Karena memanggil-manggil. Iya, di belakang, dari arah belakang iya udah nih. kedengeran. Iya, tapi memang nggak boleh, memang harus tetap dilestarikan sih, gimana pun juga ini adalah bagian dari sejarah. Itu dia. Jadi bagian sejarah itu mengingatkan bahwa bangsa kita pernah berjuang untuk merdeka dan kita harus menjaga kemerdekaan itu. Nah, menjaga juga beberapa lokasi nih, kita nggak boleh sembarangan merusak benda-benda atau apapun. Karena setiap ruangan yang ada di tempat ini semuanya punya sejarah, minimal sesuatu yang penting untuk mereka gitu. Ya kurasa ya ada, iya dijaga, memang dijaga. Terima kasih Subang. Cukup puas kita. Angker. Tempat ini angker. Ya, oke lah.